Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Aki 7. Pada episode kali ini Mimin akan membawakan cerita tentang film Survival Family. Adalah film drama komedi asal Jepang tahun 2016 yang disutradarai oleh Shinobu Yaguchi. Film ini diproduksi oleh Takashi Ishihara, Minami Ichikawa, dan Kiyoshi Nagai. Film ini dimulai dengan adegan Yoshiyuki Suzuki, seorang kepala keluarga yang masih bekerja walaupun matahari telah terbenam, dan dilanjutkan dengan adegan di rumah di mana setelah seharian bekerja Suzuki bersantai menonton TV sambil menikmati cemilan, sementara sang istri sedang menelpon ayahnya yang tinggal di Kagoshima untuk berterima kasih atas kiriman ikan dan sayur dari ayahnya. Ang Putri yang merupakan remaja SMA merupakan gambaran remaja modern Jepang yang terbiasa hidup dengan makanan kemasan dan instan sehingga reaksinya tidak begitu suka melihat kiriman ikan dari kakeknya itu. Tidak jauh beda dengan anaknya yang terbiasa dengan makanan kemasan atau instan yang mudah dikelola sehingga tidak tahu cara memotong ikan tersebut dan tidak suka dengan sayur segar kiriman ayahnya itu karena ada serangga. Suzuki tipe kepala keluarga yang mendedikasikan dirinya dengan bekerja keras untuk menafkahi keluarganya sehingga setelah pulang kantor tidak mau direpotkan oleh urusan rumah tangga. Sang istri adalah tipe kebanyakan ibu rumah tangga lainnya yang tidak pernah lepas dari urusan tangga seperti memasak dan urusan rumah tangga lainnya. Sedangkan anak-anak mereka setelah pulang kuliah atau sekolah langsung masuk kamar dan disibukkan dengan gadget masing-masing seperti HP, laptop dan sebagainya. Kehidupan modern yang membuat hubungan dalam keluarga menjadi kurang dekat ini terlihat dari enggannya putri mereka untuk berbicara dengan kakeknya di telepon, dan juga kurang hormatnya mereka terhadap orang tua terutama ayah mereka. Pada hari pertama pemadaman listrik, aktivitas penduduk Tokyo berjalan tidak seperti biasanya dikarenakan seluruh peralatan elektronik tidak berfungsi dan membuat kekacauan-kekacauan dan masalah-masalah muncul. Suzuki terlambat bangun dikarenakan jam berhenti dan mereka pun tidak bisa sarapan dikarenakan kompor mati dan mereka harus turun melalui tangga darurat karena lift mati dan ternyata di jalan lebih kacau lagi karena sarana transportasi seperti mobil, kereta juga tidak berfungsi dan setiap orang berjuang untuk sampai ke tempat aktivitas masing-masing seperti Suzuki yang akhirnya berjalan kaki menuju kantornya. Sekalipun banyak kendala untuk sampai ke tempat tujuan masing-masing mereka tidak jadikan alasan untuk membolos baik yang bekerja, kuliah ataupun sekolah. Sungguh patut diacungkan jempol untuk masyarakat Jepang yang memiliki disiplin yang tinggi. Tidak hanya itu, masyarakat Jepang juga memiliki etos kerja yang baik. Sekalipun seluruh peralatan elektronik mati mereka tetap bekerja, bahkan Suzuki tetap melanjutkan pekerjaan kantor yang belum selesai di rumah walaupun hanya diterangi cahaya lilin. Bahkan ketika keadaan bertambah parah akibat pemadaman listrik, dan bos Suzuki memperbolehkan karyawannya untuk pulang dan mereka tidak akan bekerja selama listrik tetap padam, Suzuki tampak kesal dan keberatan tapi tidak berdaya dengan situasi yang terjadi. Berbeda dengan masyarakat negara kita, kalau pada situasi itu mungkin sangat bersyukur diberikan libur panjang. Ketika malam tiba dan tidak ada kegiatan yang bisa dikerjakan, istri Suzuki memandang ke langit dan hal ini diikuti oleh suami dan anaknya. Hal ini pasti belum pernah mereka lakukan sebelumnya dikarenakan disibukkan dengan aktivitas dan urusan masing-masing. Listrik belum diketahui kapan bisa menyala kembali dan keadaan masyarakat kota tidak hanya di Tokyo tapi beberapa kota lainnya mengalami kelumpuhan, di mana uang menjadi tidak berharga dan yang menjadi sangat berharga dan sangat mahal harganya adalah air, makanan dan sepeda, karena satu-satunya transportasi yang bisa membawa mereka pergi jauh adalah sepeda karena semua transportasi termasuk pesawat juga tidak bisa berfungsi. Banyak keluarga sudah pergi mengungsi dari kota pergi ke daerah pedesaan dan Suzuki memutuskan untuk meninggalkan bersama dengan keluarganya. Tujuan mereka adalah Kagoshima, sekitar 850 mil jauhnya dari Tokyo. Ketika makanan dan air semakin langka, untuk mendapatkan makanan harus melalui barter barang yang dibutuhkan seperti air minum dengan makanan, bahkan ketika ada seorang kaya yang menawarkan mantel mewah dan jam Rolex mahal bahkan mobil mewah yang dimilikinya untuk makanan tapi para penjual tidak menerima barteran itu. Dengan berbekal uang seadanya yang dikumpulkan dari celengan istri dan putrinya, keluarga ini berangkat ke Kagoshima dengan mengendari sepeda dan berbekal sedikit makanan dan minuman juga membawa sedikit pakaian. Keluarga ini belum pernah pergi ke Kagoshima dengan mengendarai sepeda, jadi untuk petunjuk arah, kedua anak mereka mengambil peta lama yang dijual di swalayan. Walaupun mereka ragu dengan ketepatan peta itu tapi karena tidak punya pilihan, mereka mengikuti arahan peta itu. Dikarenakan sekarang zaman peta online dan GPS maka buku atau kertas peta manual mungkin sudah jarang dicetak. Di dalam perjalanan menuju Kagoshima, keluarga ini menghadapi berbagai macam kesulitan. Panas,
Hujan harus mereka lalui bahkan ketika hujan deras disertai angin kencang membuat sepeda mereka rusak. Ketika sedikit air minum yang mereka miliki dicuri orang, mereka harus minum air acu yang diambil dari swalayan, atau Suzuki yang menderita sakit perut karena meminum air sungai. Dan ketika tidak ada lagi makanan mereka harus bertarung dengan seekor babi di ladang, ataupun mereka harus membuat rakit ketika harus menyeberangi sungai. Setelah menempuh perjalanan selama 108 hari dan mengalami berbagai kesulitan, perjuangan mereka untuk sampai ke Kagoshima pun tercapai. Mereka berhasil tiba di sana dan memulai kehidupan sebagai rakyat desa di mana siang hari para pria pergi menangkap ikan di laut dan para wanita bertani, memasak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya yang dilakukan secara manual dengan menggunakan tangan. Bahkan tampak putri mereka tidak canggung lagi memintal benang untuk dijadikan kain. Kehidupan mereka kembali ke kehidupan zaman dulu ketika listrik belum ditemukan. Walaupun harus hidup seperti itu mereka sudah terbiasa dan tampak lebih bahagia, karena hidup tanpa peralatan elektronik dan kembali ke alam yang segar dan indah ternyata merupakan hal yang menyenangkan. Bukan hanya itu saja, kesulitan yang mereka hadapi untuk bertahan hidup itu membuahkan suatu sikap mental yang lebih tangguh, lebih mencintai alam, lebih memperdulikan lingkungan sekeliling terutama keluarga mereka. Hubungan keluarga Suzuki semakin dekat dan harmonis setelah kejadian itu, anak-anak mereka pun tampak lebih menghormati orang tua mereka dan lebih saling peduli.